Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jelek jeduk di aplikasi Lickmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik bitnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan langsung aja kita tambahin satu foto. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 2.07. Klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek upin ataupun telas di distortion warp. Klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing ataupun oscillate di move atau transform. Setelah itu di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu di frekuensi kalian bisa atur jadi 0,70 atau 0,70. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek ayun ataupun swing di move atau transform juga. Di frekuensinya ubah jadi 0,50 atau 0,50. Di sudut 1 kalian ubah jadi negatif 2,5 derajat. Lalu kalian masuk di sudut yang kedua dan kalian bisa atur jadi 2,5 derajat. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek motion blur ataupun buram gerak di bagian blur. Lalu kalian klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk pada blur dan kalian cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kasih keyframe di awal ubah jadi 0,10. Lalu kalian kasih keyframe di detik 00.20 ubah jadi 0,00, masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di distortion warp, kalian cari efek namanya lengkung fraktal, klik yang pengaturan standar. Kalau udah kalian bisa ubah magnitude-nya jadi 0,010. Dan di detail kalian kasih keyframe di awal biarin jadi 1,00 dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 1,17. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distortion warp, kalian cari efek namanya lengkungan gelombang. Nah, lalu di type-nya kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,45. Lalu kalian kasih keyframe di detik 01.00. Lalu kalian bisa ubah jadi 1,87. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin dan kalian atur kayak gini. Lalu kalian bisa salin kurva dan masuk di sudut, atur jadi 45,0 derajat. Untuk jaraknya kalian bisa atur jadi 13,4. Lalu kalau udah gitu, kalian masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di detik 1.00 ubah jadi 0,00 dan yang di akhir ubah jadi 5,5. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Nah, kalau udah gini, kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 02.07. Nah, setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 3.27. Kalian potong detik bit yang kedua, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu di detik bit yang kedua kalian bisa kasih keyframe dan kalian atur jadi 1490 px. Kalian bisa geser keyframe-nya di detik bit yang ketiga, lalu kalian masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian bisa fullin. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian potong di detik 5.17 dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian balik secara horizontal pada potongan foto yang kedua sama potongan foto yang terakhir. Setelah itu kalian bisa tambahin satu foto lagi dan kalian panjangin sampai detik 7.07. Lalu kalian potong di detik bit yang kedua. Lalu kalian klik foto yang belakang dan kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua sama yang ketiga jadi 1460 px.
Nah kalau udah gini kalian bisa kasih keyframe di pertengahan keyframe awal sampai di akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Kalian biarin jadi 0 derajat dan di detik video yang kedua sama ketiga atur jadi 12 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan kalian kembali, lalu kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik video sampai selesai, tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian pajangin sampai detik 8.26, potong di detik video yang pertama, klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik video yang kedua sama yang ketiga, kalian bisa kasih keyframe dan ubah jadi 1460 px. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir. Di detik video yang kedua sama yang ketiga atur jadi negatif 12 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya. Lalu kalian potong-potong fotonya sesuai detik B, dan kalau udah tambahin satu foto lagi. Kalian pajangin sampai detik 10.17 dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit. Setelah itu kalian bisa klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian kedua, kasih keyframe di awal, lalu yang di akhir kalian bisa ubah jadi negatif 30 derajat. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, fullin ke bawah, lalu kalian tambahin satu foto lagi. Lalu kalian potong di detik 12.06 dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Lalu kalian klik foto yang awal, masuk di move dan transform bagian kedua, kasih keyframe di awal, ubah jadi 30 derajat, dan buat yang di akhir kalian ubah jadi 0 derajat. Nah kalau udah kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahin satu foto terakhir. Kalau udah kalian bisa pajangin sampai detik video yang terakhir, dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik video sampai selesai. Kalau udah, sekarang kalian bisa masuk, kalian cari foto awalan di detik 2.07, klik efek, tambahin efek upin ataupun telas, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali, tambahin efek ombak ambing di move atau transform, di sudutnya ubah jadi negatif 45,0 derajat. Lalu sekarang kalian bisa masuk di magnitude, lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 250. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, lalu kalian naikin segini. Kalau udah kalian bisa salin kurva dan kalian bisa kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya motion blur, klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahin efek ombak ambing lagi. Di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat, di frekuensi ubah jadi 2,50 Hz. Lalu di magnitude kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 150. Kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya paparan atau exposure gamma. Klik yang pengaturan standar, di exposure-nya kasih keyframe di tengah, lalu yang di awal ubah jadi 1,44. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distortion uap, cari efek namanya turbulent displace. Klik yang pengaturan standar, lalu di offsetnya yang bagian X kalian bisa atur jadi 64. Di kekuatannya kasih keyframe di awal, lalu yang di akhir ubah jadi 0,000. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian atur kurvanya kayak gini, kalian bisa turun kayak aku. Kalau udah kalian bisa kembali, lalu kalian masuk di evolution, atur jadi 4,62 atau 4,62. Lalu di bawahnya kalian bisa klik yang XY, masuk di skala, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,50. Nah kalau udah kalian bisa kasih keyframe di akhir dan kalian ubah jadi 2,00. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, lalu kalian bisa kembali dan kalian ubah jadi kalian ubah oktavnya jadi 1. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian bisa cari efek namanya pemisahan RGB. Klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,24. Nah setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 2.20, ubah jadi 0,0. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa salin efeknya, lalu kalian tempelkan di detik 3.27, lalu di detik 5.17. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 7.07,
Setelah itu kalian bisa tempelkan juga di detik 8.26. Lalu selanjutnya kalian bisa tempelkan di detik 12.06. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 2.25, klik efek, dan kalian bisa tambahin efek upin ataupun telas. Mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek paparan gamma. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir, dan di awal kalian bisa fullin jadi 2,00. Masuk di pertahan keyframe, kasih kurva ketiga, naikin segini. Kalau udah kalian kembali klik tambahkan efek, tambahin efek buram gerak di blur. Lalu kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ombak ambing di move to transform. Di sudutnya kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah setelah itu kalian masuk di frekuensi dan kalian ubah jadi 0,15 Hz atau 0,15 Hz. Di magnitude kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0. Lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 90. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian gandakan efeknya. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move to transform, kalian cari efek namanya ayun. Di frekuensi kalian bisa ubah jadi 1,13 atau 1,13 Hz. Lalu kalian masuk di sudut 1, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 3,0 derajat. Lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,0 derajat. Lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Nah lalu kalian bisa kembali. Setelah itu kalian bisa salin efeknya. Lalu kalian bisa tempel efeknya di semua foto yang belum ada efeknya, kecuali foto yang ke 6 sama foto yang ke-7. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di awal video. Foto yang pertama, di sini kalian bisa masuk di lengkungan gelombang dan kalian salin efeknya. Lalu kalian tempelkan di foto terakhir, di foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa klik efek lengkungan gelombangnya di tahap kalian geser keyframe-nya ke depan sama di magnitude. Nah setelah itu di sini kalian bisa cek. Kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa salin efek lengkungan gelombang yang tadi. Lalu kalian tempelkan di foto terakhir sebelum bergantian foto, kecuali foto yang ke-6 dan juga foto yang ke-8. Nah setelah itu, sekarang kita bisa tambahkan efek pada foto detik 9.15. Kalian klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di distorsi or warp, tambahin efek namanya upin ataupun tilas. Mirrornya kalian aktifkan, dipotong kasih keyframe di awal sampai di akhir, ubah jadi 1,080. Di tengah kalian kembaliin jadi 1,000. Masuk di pertahanan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertahanan keyframe akhir, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek paparan gamma. Lalu di exposure-nya kasih keyframe di akhir dan di awal ubah jadi 2,00. Masuk di pertahanan keyframe, lalu kalian atur kurvanya kayak gini. Setelah itu kalian bisa kembali, lalu kalian bisa salin efeknya. Lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya yang tadi aku kecualiin. Di foto yang ke-6 sama foto yang ke-7. Lalu kalau udah di foto yang ke-7 terakhir, lengkungan gelombangnya kalian kebawahin. Nah setelah itu kalian bisa fokus di bagian kiri. Kalian bisa klik yang agak lama sampai warna hijau di foto detik 9.15 sampai detik 11.24. Lalu kalian klik kotak segitiga lingkaran di atas. Setelah itu kalian bisa rapiin, dan kalau udah kalian klik grup 1, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di move to transform, tambahin efek ombak ambing. Lalu kalau udah di frekuensinya kalian bisa ubah jadi 1,00. Di magnitude biarin, lalu kalian klik tambahkan efek, tambahin efek ayun ataupun swing. Lalu di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Di sudut 1 kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 4,0 derajat, dan di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2, kalian kasih keyframe di awal dan ubah jadi 4,0 derajat. Lalu kalau udah kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek dan kalian masuk di blur, kalian cari efek namanya buram gerak. Nah setelah itu di sini kalian bisa cek dulu videonya.
Kalau udah sesuai, kita bisa lanjut pada efek coloring. Kalau kalian nggak mau pakai color juga nggak apa-apa, terserah kalian juga. Kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar. Kalau udah kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek namanya salin latar belakang ataupun copy background, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya pertajam ataupun sharpen. Klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kembali, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya warnai. Setelah itu, di sini kalian bisa atur kayak aku. Kalau udah kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek namanya saturasi atau semangat. Di saturasinya ubah jadi negatif 8,5%. Di vibrance-nya kalian bisa atur jadi 1,37. Nah, kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya. Lalu di sini kalian bisa cari sorotan dan bayangan, klik yang pengaturan standar. Di highlightnya kalian bisa atur jadi 112%, dan di bayangannya kalian bisa atur jadi 87%. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, tambahin efek saturasi atau semangat lagi. Lalu di saturasinya kalian bisa atur jadi negatif 35,5, dan di vibrance-nya kalian biarin jadi 1,00. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, lalu kalian tambahin efek paparan gamma di warna dan cahaya. Lalu di exposure-nya kalian bisa ubah jadi negatif 0,49. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tanda plus, klik kotak, lebarin satu layar, klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahin efek salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, tambahin efek warnai di warna dan cahaya. Lalu kalian di sini kalian naikin sedikit ke tengah ke atas. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur. Kalian klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek, lalu kalian tambahin efek paparan gamma. Lalu di exposure-nya kalian bisa ubah jadi 0,20 atau 0,20. Nah, kalau di gini kalian bisa kembali, masuk di blending dan opacity, kalian klik yang cerahkan, lalu kalian klik yang color.g. Setelah itu kalian bisa panjangin kedua versi panjangnya sampai selesai. Nah, kalau udah kalian panjangin semuanya, di sini kalian bisa cek dulu videonya. Nah, kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke, jadi proses ekspor udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.